jalak ngoreh sendiri ciri-cirinya adalah memakai pejetan, tikel alis di sini ada, tapi kadang tikel alisnya dangkal, tidak begitu kelihatan. Gandiknya polos, bilahnya sedang, dan memakai ada-ada dari pangkal sampai ke ujung sini. Nah, kemudian dia memakai greneng, ini greneng sahabat pusaka Jawa, dan serawean. Ini serawean di sini, nih, ada garis di sini. Ricikan lainnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, diberikan keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan baik dalam waktu lapang maupun waktu sempit, dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang tentunya sangat familiar atau sangat masyhur atau sangat terkenal dan sering didengar oleh telinga para pecinta tosanaji. Ya, karena keris dapur lurus sendiri kan banyak sekali sahabat Pusaka Jawa, jumlahnya banyak sekali. Ya, dan keris dapur lurus yang paling banyak adalah dapur yang di dalam warongko ini, yaitu dapur jalak. Kemarin saya pernah membahas dapur jalak, tapi kali ini saya adalah membahas dapur jalak ngoreh. Ya, dan keris dapur jalak ngoreh ini adalah milik kolektor Selawi Mas Hanif yang sudi untuk meminjamkan pusakanya untuk dibabar di channel ini agar sahabat Pusaka Jawa yang belum tahu jenis dapur jalak ngoreh dan pamornya dan yang lainnya bisa melihat, memanjakan sahabat Pusaka Jawa, oh ternyata dapur keris jalak ngoreh seperti ini. Oke sahabat Pusaka Jawa, kalau menurut Serat Centini itu awal pertama dapur jalak itu dipesan oleh Prabu Brawijaya I kepada Empu Hanggaroso untuk membuat 4 bilah pusaka. Pertama jalak Sumelang Gandring, kedua jalak Sangu Tumpeng, terus kemudian keris Mangkunegara dan keris Mangkurat. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, keris dapur jalak sendiri kalau saya ingat ada 13 sahabat Pusaka Jawa. Coba ya tak ingat-ingat, barangkali ingat ya. Pertama dapur jalak, kedua jalak Buddha, ketiga jalak Makoro, keempat jalak Dinding, kelima jalak Sangu Tumpeng, keenam jalak Sangupati, ketujuh jalak Nyucup Madu, kedelapan jalak Ngoreh, ke-9 jalak Ngoceh, ke-10 jalak Nguwuh, ke-11 jalak Ruwuh, terus ke-11 berapa tadi? 11 ya. Jalak Sangupati, jalak Piturun. Ya, banyak banget. Jalak Sangu Tumpeng, Sangupati, ya kan. Sumelang Gandring. Nah, jalak Sumelang Gandring 13 sahabat Pusaka Jawa. Jadi yang kali ini akan saya babar adalah keris dapur jalak, tentunya dengan ricikan-ricikan yang sesuai dengan pakemnya. Sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa sebelum kita membuka wilahannya, kita akan membabar dulu warongkonya. Ya ini saya dekatkan. Oke ya. Kalau dari warongkonya Gayaman Jogja, kemudian bahan kayunya adalah ini Nogosari, terus dari handle-nya ini jenisnya Banaran. Kalau untuk mendaknya ini Widengan. Ya, kalau untuk pendoknya ini selorok. Ini ikutnya selorok apa? Selorok pola semen gelondongan. Motif semen gelondongan. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke sahabat pusaka Jawa, saya review. Jalak ngoreh sendiri ciri-cirinya adalah memakai pejetan, tikel alis di sini ada, tapi kadang tikel alisnya dangkal, tidak begitu kelihatan. Gandiknya polos, bilahnya sedang, dan memakai ada-ada dari pangkal sampai ke ujung sini. Nah, kemudian dia memakai greneng, ini greneng sahabat pusaka Jawa, dan serawean. Ini serawean di sini nih, ada garis di sini. Ricikan lainnya tidak ada. Ya, saya ulangi lagi. Jadi keris jalak ngoreh ciri-ciri aja bilahnya sedang, kerisnya lurus, memakai ada-ada dari pangkal sampai ke ujung bilah, memakai pejetan, ada tikel alis tapi kadang dangkal tidak terlihat, memakai serawean, gandiknya polos dan greneng. Kayak sahabat pusaka Jawa ya. Nah ini pamor rekan atau pamor miring Sri. Pamor istimewa ini. Sahabat pusaka Jawa, kalau dilihat dari pucukan kerisnya, pucukan bilahnya, ini anggabah kopong. Terus dari gonjonya, ini gonjonya sabit rontal jenisnya. Sabit rontal. Kemudian kalau dilihat dari seloroknya, ini seloroknya adalah hitam kehijauan. Ya. Hitam. Pamornya ini adalah pamor bonang rinenteng atau bonang sarenteng atau pamor bonang rentengan. Jadi ada yang mengatakan pamor bonang rinenteng, pamor bonang sarenteng, pamor bonang rentengan, sama saja. Pamor bonang rinenteng sendiri tergolong pamurekan, dalam arti pamor yang dirancang oleh empunya. Dan kalau melihat dari bentuk pamornya, ini adalah kombinasi antara pamor miring dan pamor melumah. Sahabat, saya tunjukkan. Ya, nah ini nih. Kenapa saya bilang kombinasi antara pamor miring dan pamor melumah? Karena di bonang rinenteng ini ada garis yang dari pangkal ke sini di tengah bilah ini, garis lurus itu adalah pamor miring. Sedangkan pamor bulatan-bulatan yang seperti ini, yang seperti hujan mas atau udan mas ini, itu menempel pada garis ini. Ya, menempel pada garis tengah. Biasanya bulatan-bulatan ini diameternya sekitar 1 sentian. Dan ini ya, kanan kiri ini yang bulat-bulat ini. Nah, bulat-bulat itu biasanya 1 sentian dan lebih besar daripada bulatannya pamor hujan mas kalau untuk pamor bonang rinenteng. Kemudian jarak antara bulatan kanan kiri ini, bawah dan atas ini biasanya antara 1 cm sampai 1,5 cm. Sahabat pusaka Jawa, paham ya? Ini pamor bonang rinenteng, jadi adalah pamor kombinasi antara pamor miring dan pamor melumah. Ngos-ngosan, tak minum dulu lah. Aduh. Orang gemuk begini gampang capek. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, sebagian pencinta keris beranggapan tuah dan angsar dari pamor bonang rinenteng adalah untuk kewibawaan dan mudah mencari rezeki. Makanya pamor bonang rinenteng banyak dicari oleh pengusaha. Banyak, makanya kalau yang merasa dirinya pengusaha atau pengen jadi pengusaha, saya referensikan silahkan carilah pamor bonang rinenteng. Pastinya kalau pamor dengan pamor seperti ini, pamor miring apalagi dengan kombinasi seperti ini, secara ekonomi harganya lebih tinggi daripada pamor melumah yang biasa. Ya, apalagi dengan pamor bonang rinenteng yang sepuh, ya kan, kayak gini sepuh kan, ini sepuh ini. Ini kalau dilihat dari ricikannya ya, dari tampilannya yang gagah birowo, kemudian pamornya kemambang, terus ininya besinya mentah kasap. Ini estimasi tangguh Amangkurat atau Kartosuro. Sahabat sekalian. Jadi Mataram, tapi Mataram ada 3.
Mataram Senopaten, Mataram Sultan Agung, Mataram Amangkurat atau Kartosuro. Ini pamor Jalak Ngoreh estimasi adalah tangguhnya tangguh Kartosuro atau Amangkurat. Sahabat Pusaka Jawa, jadi apa sih sebenarnya kalau dirangkum dari makna filosofi dari keris lurus ini? Sahabat Pusaka Jawa tahu burung jalak. Burung jalak pasti banyak yang suka. Ya, dengan ocehannya yang enak. Orang leluhur kita itu sering memakai perlambang-perlambang sesuai dengan yang indah-indah. Ya, jadi diharapkan dapur jalak itu banyak yang suka karena jalak sendiri kan suaranya merdu. Dengan keris lurus yang berarti keteguhan hati dan kekuatan iman, kemudian ditambah dengan pamor Bonang Rinenteng yang memudahkan si pemiliknya mencari rezeki dan juga berwibawa, berarti diharapkan si pemilik keris ini dari doa empunya adalah orangnya itu secara status sosial dia mapan, disegani, ya, dan dia menjadi seorang pengusaha atau katakan kalau bukan pengusaha ya berarti orang kaya yang disegani di lingkungannya dan orangnya pun lurus, baik, kayak gitu. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini kalau ditangting enak ini, ya. Ini keris dapur Jalak Ngoreh, Bonang Rinenteng. Kalau dilihat dari tungkakan sini kan kelihatan ini, kelihatan kayak garap-garap Kartosuro di sini, cirinya di sini. Ya sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, barangkali sahabat Pusaka Jawa ingin mereview atau memesan atau merequest nama dapur yang pengen tahu, silahkan komentar di komentar kolom, ya. Kalau ada insya Allah saya babarkan, kalau tidak ada buat PR, ya, karena tidak pusaka itu kan jumlahnya banyak sekali, ribuan, ya. Tapi insya Allah saya akan satu hari sekali saya update untuk pusaka kalau saya tidak sibuk, karena saya sekarang lagi senggang. Kalau saya lagi sibuk garap proyek ya boro-boro saya bisa bikin review video begini, kadang keluar kota dan di proyek saya. Ya sahabat Pusaka Jawa, untuk sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, silahkan subscribe, share, like, and comment. Jangan lupa tekan tombol notifikasi dan lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan laporan up to date dari video-video terbaru saya. Ya, jangan lupa sahabat Pusaka Jawa, damailah selalu negeriku, jayalah selalu Indonesiaku. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu,